Halo, nama saya Arif Tri Prasetyo. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan materi tentang aliran tradisional linguistik. Berikut adalah nama-nama anggota kelompoknya. Aliran tradisional. Aliran tradisional adalah aliran pertama dan tertua. Setelah aliran tradisional, muncul aliran struktural. Kedua aliran tersebut saling bertentangan. Oleh karena itu, muncul istilah aliran tradisional dan aliran struktural. Dalam aliran tradisional, lebih menggunakan analisis bahasa berdasarkan semantik. Perkembangan ilmu bahasa pada masa itu hanya terbatas pada telah kata saja. Tata bahasa dan gramatikal mulai diperhatikan sekitar abad 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Strax. Buku tata bahasa yang pertama kali disusun oleh Dionysius Strax berjudul Techne Grammatikae. Buku inilah yang kemudian menjadi pedoman para ahli tata bahasa yang dikenal sebagai penganut aliran tradisionalisme. Pendekatan dalam mempelajari bahasa. Menurut Abdul Qadir, menganalisis bahasa dapat dilakukan berdasarkan filsafat dan semantik. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa yang menegaskan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Tokoh aliran tradisional di sini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Yunani, zaman Romawi kuno, zaman pertengahan, dan juga zaman Renaissance. Yang pertama adalah kaum Sopis, yang berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka melakukan cara kerja secara empiris dan pasti dengan ukuran tertentu. Mereka juga membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Yang kedua adalah Plato. Beliau adalah orang pertama yang membedakan kata dalam onoma dan rima. Onoma dapat berarti nama, nomina, dan subjek. Sedangkan rima dapat berarti ucapan, verba, dan predikat. Tokoh yang ketiga adalah Aristoteles yang menambahkan satu kelas kata, yaitu sindesmoi. Sindesmoi merupakan kata yang hampir sama dengan preposisi dan juga konjungsi. Aristoteles juga membedakan jenis kelamin kata menjadi 3, yaitu maskulin, feminin, dan juga neutron. Lalu ada kaum Stoik yang berkembang pada permulaan abad ke-4. Mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi secara tata bahasa. Mereka juga menambahkan satu jenis kata lagi, yaitu artoron, yaitu kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Dan yang kelima adalah kaum Alexandrian, yaitu Dionysius Strax. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah, dari mereka kita mewarisi buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Strax, yang lahir lebih kurang tahun 100 sebelum Masehi. Selanjutnya pada zaman Romawi kuno, ada tokoh yang bernama Varro dengan karyanya De Lingua Latina. Yang dibicarakan dalam buku ini adalah tentang etimologi dan morfologi. Varro juga membagi kelas kata Latin dalam 4 bagian, yaitu kata benda, kata kerja, partisipel, dan adverbium. Tokoh selanjutnya adalah Pristia dengan Institutiones Grammaticae. Dalam buku ini membahas tentang fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Tokoh pada zaman pertengahan adalah Petrus Hispanus. Ia telah memasukkan psikologis dalam analisis makna bahasa dan juga membedakan nomen atas 2 macam, yaitu nomen substantinum dan juga nomen adjektivum. Lalu tokoh selanjutnya adalah kaum Modistae yang masih membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos dan juga pertentangan antara analogi dan anomali. Lanjut ke zaman Renaissance, ada tokoh Johannes Reuchlin, Sibawai, dan juga Dante Alighieri. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada 2 hal di zaman ini yang menonjol, yaitu selain menguasai bahasa Latin, para sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Lalu selain bahasa di atas, bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan. Selanjutnya adalah beberapa istilah yang digunakan. Menurut Suparno,
ada beberapa istilah yang digunakan dalam aliran tradisional, antara lain yang pertama adalah bertolak dari pola pikir secara filosofis. Ada dua hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat, ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari produk Plato dan produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Yang kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa dalam arti yang sebenarnya dan tulisan, perwujudan bahasa dengan media huruf. Dengan demikian, secara otomatis juga mencampur adukan pengertian bunyi dan huruf. Yang ketiga adalah senang bermain dengan definisi. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh, yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Yang paling penting adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. Yang selanjutnya adalah pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka sendiri. Kaidah yang telah disusun dalam bentuk buku tata bahasa harus ditaati oleh pemakai bahasa. Jika ada pelanggaran, maka dinyatakan sebagai bahasa yang salah atau tercela. Nah, pengajaran bahasa di sekolah mengajarkan bahasa persis yang tercantum di dalam buku tata bahasa. Praktik semacam itu mengakibatkan siswa pandai dan hafal teori-teori bahasa, namun tidak pandai untuk diaplikasikan atau diterapkan pada kehidupan masyarakat. Lalu yang kelima adalah level-level gramatik belum ditata secara rapi. Level yang terendah menurut teori ini adalah huruf, level di atas huruf adalah kata, dan yang tertinggi adalah kalimat. Lalu yang terakhir adalah tata bahasa didominasi oleh jenis kata atau part of speech. Hal ini dapat dimengerti karena masalah penjelasan kata merupakan aspek linguistik yang paling tua dalam sejarah kajian linguistik. Selanjutnya adalah contoh analisis bahasa dengan pendekatan tradisional. Studi bahasa pada zaman Yunani telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun, sekitar abad 5 sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa, apakah ia bersifat fisis atau nomos, dan juga yang kedua adalah analogi dan anomali. Studi bahasa pada zaman Romawi banyak terpengaruh dari zaman Yunani. Tokoh penting dalam perkembangan bahasa pada zaman ini adalah Faro dan juga Prisia. Kedua buku menjelaskan tentang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Yang selanjutnya, buku ini menjadi tonggak utama perkembangan linguistik tradisional Eropa. Lalu pada zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal itu dikarenakan pada zaman ini, banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan bahasa Arab. Selain itu, mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Nah, kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah aliran tradisional linguistik adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Para ahli bahasa pada zaman linguistik tradisional mengkaji bahasa dengan berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari negara Eropa dan Asia, seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan juga Arab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kami juga terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih.